Hello guys, welcome back to Wak Channel. Jadi kembali lagi bersama aku Dimas. Di sini aku ingin membagi pengalaman aku bagaimana aku bisa pergi ke Australia bekerja dan tinggal di sini. Karena banyak dari teman-teman kuliah, SMA, bahkan saudara itu menanyakan cara untuk datang kemari dan berkas apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana sih tahapan dari awal itu kita mengurus berkas sampai kita sampai ke Australia gitu. Mungkin banyak yang mengira Australia itu pakai agen gitu, tapi tidak semua kita yang pergi ke Australia itu menggunakan agen. Ada yang menggunakan agen, ada yang tidak. Jadi banyak sekali, nggak banyak sih, kayak beberapa itu cerita di grup WhatsApp atau Telegram, ada temennya itu yang terkena scam gitu, karena itu tadi kurangnya informasi dan pengetahuan, sehingga bisa saja mendapat informasi fake dan terkena scam oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi pada video kali ini aku akan menge-share bagaimana cara aku pergi ke Australia, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jadi untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan baik itu tentang Australia ataupun pemberkasan atau yang lainnya, bisa komen di kolom komentar, nanti aku akan buat videonya. Jadi setiap pertanyaan kalian itu bisa saja memiliki pertanyaan yang sama oleh teman-teman yang lain. Jadi ketika membuat video ini aku tidak perlu menjelaskan satu persatu yang chat di WA atau DM ataupun di Facebook. Jadi kalian bisa menonton video ini. Oke, semoga bermanfaat. Jadi untuk pertama sekali yang dipahami bagaimana cara bekerja dan tinggal menetap di Australia, itu yang pertama kali kalian harus memiliki visa. Visa yang aku pahami itu adalah kayak izin kita tinggal di Australia gitu. Jadi ketika kita tinggal di Australia itu tidak memiliki visa, itu kita diidentifikasi sebagai imigran ilegal. Jadi kayak kita pendatang yang tidak memenuhi prosedur gitu. Itu bisa saja kita ditangkap oleh pihak yang berwenang di sini gitu. Jadi janganlah sesekali kita mencoba pergi ke luar negeri yang membutuhkan izin tinggal di negara tersebut, itu kita pergi secara ilegal, itu sangat berbahaya. Jadi yang aku tahu visa itu ada 3 yang aku ketahui ya. Yang pertama itu ada visa WHV, yaitu visa yang sedang aku pakai sekarang. Yang kedua itu ada visa study, itu untuk orang yang kuliah di sini. Yang ketiga itu visa bridging. Visa bridging itu itulah nanti kita bahas. Nah, di sini aku hanya ingin membahas visa WHV karena itu visa yang aku pakai. Tapi kalau teman-teman ingin menanyakan visa yang 2 lainnya yang aku ketahui, itu mungkin bisa nanti kita buat di next video, atau kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar. Jadi visa WHV yaitu singkatan dari Working Holiday Visa. Jadi visa itu ditujukan untuk orang yang ingin berlibur juga sambil bekerja gitu. Jadi kalian bisa berlibur dan kalian bisa bekerja gitu. Tapi umumnya orang-orang yang mengurus visa ini itu tujuannya untuk bekerja gitu. Dan visa ini itu memiliki masa berlaku 3 tahun dan harus diperpanjang itu setahun sekali. Jadi setiap perpanjangan per tahunnya itu memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya kayak minimal pendapatan yang didapatkan di setiap bulan, ataupun payslip, atau seperti catatan dari penghasilan kita bekerja di suatu perusahaan, contoh seperti itu. Nah, itulah mungkin persyaratan lainnya itu ada, tapi aku belum tahu banget karena belum ada mengurus yang untuk second year di visa WHV. Jika kalian ingin mengurus visa WHV seperti aku,
itu kalian bisa mengunjungi websitenya imigrasi Australia, yaitu kalian bisa klik aja di Google yaitu imigrasi Australia, lalu cari yang dia www.imi.homeaffairs.gov.au. Jadi kalian klik aja seperti itu, nanti kalian bisa scroll, nanti aku tunjukin videonya bagaimana untuk pencariannya. Jadi untuk mengurus visa WHV di websitenya imigrasi Australia itu ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi, dan contohnya seperti kayak ijazah kita, karena minimal itu dia tamatan D3, tapi ada yang paling minimal banget itu kayak kita harus kuliah di suatu universitas, baik itu negeri atau swasta, dan kita memiliki masa aktif sebanyak 2 semester atau 4 semester, itu aku agak lupa. Lalu kita meminta kartu keterangan aktif dari pihak kampus yang kita sedang kuliah, itu bisa digunakan untuk salah satu persyaratan. Dan yang paling penting adalah itu ada persyaratan yang namanya SDU-WHV atau kepanjangan dari surat dukungan untuk working holiday visa, yang dimana dokumen ini harus kita urus di imigrasi Indonesia. Nah, itu informasinya diberikan di IG-nya imigrasi Indonesia. Seingat aku, berkas yang diperlukan untuk membuat SDU-WHV di imigrasi Indonesia itu yang pertama ijazah, yang kedua pas foto, yang ketiga KTP atau KK itu bisa, yang keempat itu ada seperti formulir atau kayak pernyataan diri gitu, tapi aku lupa itu ada atau enggak gitu. Lalu yang terakhir itu ada IELTS. IELTS itu seperti sertifikat bahasa Inggris gitu. Jadi nggak cuman IELTS, kayak kita juga bisa pakai TOEFL atau beberapa jenis yang sertifikat bahasa Inggris yang bisa digunakan, itu ada 4 kalau nggak salah. Tapi aku ingat kayak TOEFL sama IELTS doang gitu, karena 2 lagi aku juga asing kan, jadi nggak terlalu ingat gitu. Jadi yang paling penting itu kalau kalian itu punya IELTS gitu, atau sertifikat bahasa Inggris lainnya gitu, karena ketika kalian punya sertifikat bahasa Inggris, baik IELTS, TOEFL atau yang lainnya, itu berkas yang lainnya itu mudah untuk kalian dapatkan gitu. Seperti ijazah itu kan kalian kuliah juga pasti dapat gitu. Jadi sangat mudah sangat mudah untuk ke Australia sebenarnya, tapi bagian beratnya itu adalah untuk merebutkan kuota untuk pergi kemari gitu. Kalau berkasnya mungkin semua orang bisa untuk melengkapinya, namun untuk perebutan kuota itu kita memang benar-benar individual gitu. Kayak kita harus mempersiapkan jaringan yang bagus serta perangkat lunak yang bagus seperti laptop ataupun komputer seperti itu. Jadi ketika memiliki internet yang bagus dan perangkat laptop komputer yang bagus, itu akan menambah nilai plus kita untuk mendapatkan kuota untuk visa WHV. Karena setiap tahun pihak imigrasi Australia itu memberikan kuota terbatas untuk Indonesia, dan seingat aku itu kuota diperbarui di bulan 6 setiap tahunnya. Namun imigrasi Indonesia itu mengumumkan pembukaan kuotanya itu mungkin 2 atau 3 bulan setelah pemberian kuota dari Australia, seperti itu. Jadi ini masih bulan 2 akhir. Jika kalian memiliki keinginan datang kemari, itu kalian masih banyak banget waktu untuk mempersiapkan berkas dan mempersiapkan diri kalian untuk persiapan SDU-WHV. Jadi itulah singkat cerita dari gambaran kasarnya dari bagaimana cara aku membuat visa WHV yang bisa digunakan untuk tinggal dan bekerja di Australia. Dan
enaknya di sini itu kita bebas. Maksudnya bebas dalam arti aku nggak tahu bagaimana konsepnya bekerja di Jepang, namun teman aku tuh beberapa kayak dia memiliki jangka waktu untuk pulang gitu. Tapi mohon diralat jika aku salah gitu. Tapi kalau di Australia, kapan aja kita mau pulang itu bebas, selama visa kita itu masih dalam masa aktif. Jadi kita bebas keluar masuk tanpa harus menunggu beberapa bulan, beberapa tahun, seperti itu. Jadi aku rasa itu aja untuk video kali ini. Dan kalau kalian punya pertanyaan, baik itu bagaimana cara membuat SDUWHV, proses tahapannya gimana, atau bagaimana proses yang lainnya, dan apa sih, kayak pasti kan kita memiliki kendala gitu kan. Kalau kalian mau nanya bagaimana kendala aku di sini gitu, itu bisa aja kalian komen aja di kolom komentar. Nanti bakal aku buat videonya, dan ini aku buat video berdasarkan pengalaman aku. Jadi mungkin ada yang lebih berpengalaman dari aku, dan hanya inilah yang bisa aku share ke kalian kayak gitu, menurut berdasarkan pengalaman aku. Jadi terima kasih untuk menonton video. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, yang like dulu. Jadi jangan lupa bagi teman kalian, kalau teman kalian tuh memang ada yang benar-benar ingin bekerja di Australia. Oke, see you next time.